semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Dayinta Septinugrahini dari kelas PID 2024. Dan aku di sini ingin menjelaskan tentang hukum Boyle. Kira-kira hukum Boyle itu apa sih? Dan apa eksperimennya? Kapan penemuannya? Dan penjelasan lainnya. Oke, mari kita simak video. Oke, kalian pernah gak sih memasukkan marshmallow ke dalam suntikan seperti ini? Dan menarik pistonnya seperti ini. Lihat, marshmallow tersebut bisa mengembang dan mengempis. Kira-kira kenapa ya? Betul sekali, fenomena ini terjadi karena perubahan tekanan dan volume gas di dalam marshmallow. Dan ini bisa dijelaskan dengan hukum Boyle loh. Di video ini kita akan membahas bagaimana hukum ini ditemukan, bagaimana cara kerjanya, serta penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, simak sampai selesai. Sebelum makin jauh, alangkah baiknya kita tahu dulu sih Robert Boyle itu siapa. Ini dia, seorang ilmuwan asal Irlandia yang lahir pada tahun 1627 yang dikenal sebagai bapak kimia modern karena banyak berkontribusi dalam perkembangan ilmu sains, terutama dalam bidang gas dan tekanan udara. Pada abad ke-17, Boyle melakukan berbagai eksperimen dengan tabung kaca tertutup untuk mengamati bagaimana volume gas berubah seiring dengan perubahan tekanan. Dari eksperimen ini, ia menemukan bahwa jika suhu tetap, maka tekanan dan volume gas berbanding terbalik. Penemuan ini kemudian dikenal sebagai hukum Boyle yang menjadi dasar dalam ilmu fisika dan kimia hingga saat ini. Boyle melakukan eksperimen dengan tabung kaca tertutup yang diisi gas dan raksa. Ia mengamati bahwa saat raksa menekan gas, volumenya berkurang dan tekanannya meningkat. Metode yang digunakan Boyle termasuk dalam metode ilmiah karena ia melakukan pengamatan, eksperimen berulang, dan analisis data sebelum menarik kesimpulan. Proses ini juga menggunakan metode induktif karena Boyle mengamati berbagai percobaan sebelum menyusun hukum umumnya. Secara matematis, hukum ini dirumuskan sebagai P1 V1 sama dengan P2 V2, di mana P adalah tekanan gas dan V adalah volume gas. 1 dan 2 menunjukkan kondisi awal dan kondisi akhir. Oke teman-teman, dalam video ini kita akan membahas hukum Boyle dari 3 aspek utama dalam filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yuk kita mulai dari ontologi. Apa yang sebenarnya dikaji dalam hukum Boyle? Hukum Boyle membahas hubungan antara tekanan dan volume gas dalam wadah tertutup pada suhu tetap. Boyle menemukan bahwa tekanan dan volume gas itu berbanding terbalik, yang berarti jika tekanan meningkat, volume gas berkurang dan sebaliknya. Bisa kita bayangkan kita menggunakan sebuah suntikan kosong, saat kita menarik piston ke atas, volume udara dalam suntikan bertambah dan tekanannya menurun. Dan sebaliknya, jika kita mendorong piston ke bawah, volume udara mengecil dan tekanannya meningkat. Berikutnya adalah epistemologi. Sekarang bagaimana kita bisa memahami dan membuktikan hukum ini? Hukum Boyle ditemukan melalui eksperimen ilmiah yang dilakukan oleh Robert Boyle pada abad ke-17. Ia menggunakan tabung berbentuk J yang diisi gas dan raksa. Dengan menambahkan raksa, Boyle mengamati bahwa semakin banyak tekanan diberikan, semakin kecil volume gasnya. Dari eksperimen ini, Boyle menyimpulkan rumus matematis sederhana, yaitu tadi P1 V1 sama dengan P2 V2. Jadi, pengetahuan tentang hukum Boyle didapat melalui metode induktif, yaitu dengan melakukan observasi dan eksperimen berulang kali hingga mendapat pola yang tetap. Selanjutnya adalah aksiologi. Sekarang bagaimana hukum ini bermanfaat dalam kehidupan kita?
Di dalam dunia medis, hukum Boyle digunakan dalam tabung oksigen yang digunakan di rumah sakit dan untuk penyelam scuba diving. Gas dikompresi dalam tabung agar lebih mudah dibawa dan digunakan saat dibutuhkan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihatnya pada pompa udara. Saat kita menekan pompa, volume udara berkurang dan tekanan meningkat, sehingga udara terdorong keluar. Di dalam sistem pernafasan, saat kita menarik nafas, diafragma turun, volume paru-paru bertambah, dan tekanan berkurang sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Jadi, hukum Boyle tidak hanya sekedar teori, tetapi juga sangat berguna dalam berbagai aspek kehidupan kita.